eh, beliau menilai seberapa siap sih kita itu untuk studi. Jadi apa masalah yang akan kita hadapi dan bagaimana nanti kita tuh bisa mengatasi gitu ya. Dan juga di laman evaluasinya LPDP ya. Ini out of the record ya itu selalu ada pertanyaan apakah Anda memiliki mental health yang baik saat ini gitu. Jadi itu selalu ditanyakan. Jadi LPDP sangat peduli sekali tentang mental health gitu ya. Terus oke, nanti pada saat wawancara pertama itu ini ya usahakan di ruang yang tertutup, di ruang yang tidak ada orang lain, jangan yang seperti kayak koridor besar yang terus orang lain wirawiri di belakang kita itu jangan gitu. Jadi nanti kita diminta muterin laptop gitu ya. Mungkin yang sebelumnya itu udah pernah juga tahu gitu. Oke itu Kak Karina bisa kita mulai ya sekarang. Boleh. Oke. Selamat pagi Kak Karina. Selamat pagi, Bu. Ya, eh ini suaranya kurang kenceng ya. Bentar ya. Oke, bisa ceritakan apa kelebihan dan kekurangan dari Kak Karina? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mmm, saya saya memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah saya menurut pendapat orang lain, saya adalah orang yang gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini juga diperkuat den dengan past experience saya, untuk, mmm, maaf, dengan past experience saya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, semenjak saya kecil. Hal ini mengajarkan saya untuk beradaptasi lebih cepat terhadap lingkungan seperti mengenal, kultur yang baru dan mengenal mengenal lingkungan yang baru. Lalu, saya juga terbiasa, bekerja di under pressure. Hal ini juga, diperkuat dengan, past experience saya bekerja sebagai auditor di mana, saya diberi, tenggat deadline yang, lumayan, lumayan ketat dan juga, bekerja mulai dari, pagi hingga, ketemu pagi lagi. Lalu, mmm kelebihan yang saya miliki adalah saya dikenal sebagai orang yang memiliki tingkat, leadership yang tinggi. Hal ini juga diperkuat dengan past experience saya, dalam, berorganisasi, di mana melalui perspektif staf-staf saya dinilai, mmm, dapat dapat meng-handle staf dengan baik dan, melakukan approach, satu dengan mereka dengan sangat baik. Lalu untuk, lalu selanjutnya adalah, saya juga lalu saya juga oke baik. Lalu kelemahan saya adalah, saya merasa saya, eee, susah untuk berkata tidak pada seseorang atau saya susah untuk reject sesuatu. Tapi hal ini sedang saya berusaha untuk saya benarkan dengan, melalui, mungkin saya maaf, dengan melalui, membuat prioritas list di mana saya harus mementingkan diri saya sendiri dan apabila hal itu sudah selesai, saya akan memprioritaskan, orang lain. Lalu juga saya memiliki tendensi, mungkin yang kedua adalah saya, memiliki tendensi untuk, menjadi perfeksionis, di mana saya ingin semua pekerjaan, dilakukan secara baik dan tidak ada yang miss. Tetapi, hal ini saya hal ini saya benarkan dengan,
saya harus membuat semacam realistic goals agar saya tidak hanya melihat di part detail-detail saja. Jadi semua pekerjaan selesai dengan baik dan benar. Mungkin seperti itu. Hmm, berarti Mbak Karina ini ya udah apa punya tadi sempat disebut punya staff. Oke. Iya, di waktu saya di organisasi kuliah. Hmm, berarti sudah memiliki pengalaman sebagai leader gitu ya. Iya. Bisa nggak diceritakan lebih lanjut eh, apa sih tantangannya atau pengalamannya gimana sih eh, saat menjadi leaders di tempat Kak Karina ini? Oke, baik. Untuk tantangan yang saya hadapi pada saat di organisasi kuliah tersebut, ada beberapa, antara lain adalah pertama tantangan dari internal itu sendiri, di mana, semua staf memiliki sifat yang berbeda-beda, jadi tantangannya itu dan, untuk mengatasi tantangan pertama adalah saya melakukan approach, one on one ke staf-staf saya, untuk mengetahui bagaimana cara mereka bekerja, lalu karena kebetulan pada saat itu saya berada di Departemen Komunikasi dan Informasi di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi, kita memiliki goals untuk, melakukan desain untuk, beberapa, eee divisi. Maka dari itu karena, pekerjaan ini harus selesai dengan, tepat waktu dan juga sesuai dengan keinginan divisi-divisi tersebut, yang saya lakukan adalah saya melakukan approach kepada, staf saya satu-satu dan ya komunikasi, lalu juga, melihat cara kerja mereka, lalu juga, eee, lebih ke maintain komunikasi itu. Lalu, permasalahan kedua yang saya temui adalah, pada saat itu ada salah satu staf saya yang, notabene menghilang dari departemen saya pada saat dia dibutuhkan. Dan approach saya adalah kembali lagi saya, komunikasi dengan, staf-staf saya maaf, dengan staf saya pada saat itu, lalu, lebih berbicara kepada apa, yang menjadi permasalahannya sehingga, staf saya itu kabur-kaburan gitu. Jadi, dengan, komunikasi yang benar-benar, eee erat, terus habis itu juga, dengan mengetahui kondisi dia, pada saat itu kondisinya karena dia lebih mementingkan akademis, jadi dan juga meng-arrange pekerjaan dia dengan baik dan benar. Jadi hal itu tackle-kan dan ya, untungnya pada saat itu juga dia tidak, mmm, hilang-hilangan lagi. Mungkin untuk challenge-nya kurang lebih seperti itu. Hmm, kalau untuk hmm, selanjutnya pernah nggak mengalami suatu hal yang itu sangat membanggakan buat Kak Karina? Bisa dijelaskan, diceritakan kepada kita seperti apa? Mmm, baik, untuk saat ini, salah satu pengalaman yang membanggakan yang pernah saya miliki adalah saya lulus dengan, predikat cum laude, dari universitas saya. Kenapa saya, berkata itu merupakan salah satu, pengalaman yang membanggakan karena, saya merupakan, lulusan universitas di masa-masa Covid yang benar-benar baru terjadi dan pada saat itu, pada saat istilahnya dunia lagi shutdown, jadi semua orang lagi bertransisi, dari offline meeting ke Zoom meeting dan lain sebagainya, saya, dapat menyelesaikan itu dengan sangat lancar dan, mmm, dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan dan juga dengan, IPK yang baik. Dan pada saat itu
Mmm, Mengapa saya bilang itu lagi, selanjutnya, peng hal ini bisa saya capai dengan maintain komunikasi yang sangat lancar dengan dosen pembimbing saya. Karena pada saat itu juga saya memiliki kesulitan untuk walaupun saat itu saya memiliki kesulitan untuk menghubungi beliau, karena beliau juga masih nggak mengerti bagaimana cara menggunakan Zoom dan, karena biasanya, revisi dilakukan, offline dengan mungkin mencoret-coret kertas, saat ini, beliau harus melalui Microsoft Word dan lain sebagainya. Tetapi karena saya selalu menghubungi beliau dan, untungnya komunikasi ini dua arah, jadi, hal itu ter-tackle dengan baik. Lalu juga, bagaimana saya bisa, melalui kondisi itu karena, eee, saya saya memulai hingga saya mengakhiri, skripsi itu kurang lebih hanya dalam kurun waktu, 5 sampai 6 bulan. Nah, jadi bagaimana saya meng-handle itu adalah saya membuat, to do list daily, weekly, dan monthly karena kan saya sudah mendapatkan jadwal-jadwal dari guru maaf, jadwal-jadwal dari dosen di mana, beliau, akan melakukan bimbingan dan lain sebagainya. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuat to do list seperti itu. Lalu, juga untuk set motivasi saya selalu karena terkadang kita sedang melakukan skripsi, kita, demotivasi. Jadi yang saya lakukan adalah, saya selalu membuat, wording yang sangat, besar, di mana, saya selalu berafirmasi positif bahwa saya lulus, tepat waktu, dengan predikat cum laude dan juga, ya, dengan predikat cum laude itu, dengan afirmasi positif yang selalu saya kembangkan, itu juga membuat, mindset saya terbentuk sehingga, eee, ya pada akhirnya, saya bisa lulus dengan, nilai yang sangat baik pada saat ujian skripsi saya dan juga oleh predikat yang saya inginkan itu tercapai. Eee, Selanjutnya, itu tadi dari yang pengalaman yang, eee, membuat Kak Karina bangga ya. Lalu apakah ada pengalaman yang membuat Kak Karina merasa, "Oh, ini adalah titik rendah saya nih." Apakah ada pengalaman seperti itu? Kalau ada bisa dijelaskan? Mmm, Salah satu pengalaman kurang membanggakan yang saya pernah hadapi adalah pada saat tahun sekitar tahun 2015, waktu itu, kebetulan saya masih SMA, di mana, pengalaman ini merupakan salah satu pengalaman yang kurang membanggakan karena, mmm, maaf, ini adalah pengalaman di mana saya, gagal dalam, kompetisi, dalam dalam ya, perlombaan, perlombaan akuntansi, untuk SMA di di sebuah private university di, Jakarta. Jadi, pada saat itu, saya dipilih oleh saya dipilih oleh saya dipilih oleh guru saya untuk, maju, maju ke kompetisi untuk, merepresentasi sekolah saya. Dan, pada saat itu, untuk untuk, materi yang dilombakan itu sebenarnya lumayan advance, di mana, kalau bisa saya bilang itu adalah materi-materi, akuntansi semester 1 yang belum sempat kita pelajarin di SMA. Nah, tapi, karena guru saya, pada saat itu percaya dengan saya, dengan melihat, track record saya mmm, di pelajaran-pelajaran ekonomi dan akuntansi itu sangat baik, jadi beliau, meminta saya untuk merepresentasi sekolah. Tapi, pada saat, kami saya saya melakukan, eee,
di dalam kompetisi itu ternyata hasilnya adalah kami tidak lolos karena perlombaannya adalah di bentuk grup, jadi kami tidak lolos untuk tidak menang dalam kompetisi tersebut. Dan pada saat itu saya sangat terpuruk karena saya berharap itu adalah kompetisi pertama saya. Pada saat itu kan saya kelas 2 SMA. Jadi saya berharap itu adalah kompetisi pertama yang saya menangkan seperti itu. Dan itu lumayan terpuruk karena kurang lebih seminggu saya berpikir kayak apa yang salah dari saya gitu. Dan dan akhirnya saya nggak bisa terbelenggu atas hal itu. Jadi yang saya lakukan adalah ya saya evaluasi diri saya sendiri apa yang salah dari persiapan kompetisi itu. Oh ternyata saya melihat mungkin untuk persiapannya kami kurang karena kami hanya melakukan misalnya kayak seminggu 3 kali dan hanya 2 jam setelah pulang sekolah dan lain-lain seperti itu. Lalu selanjutnya karena saya udah tahu permasalahannya di mana dan juga saya juga berpikir mungkin ini bukan karena ini bukan seperti this is not the end of the world. Jadi saya kembali bangkit lagi. Terus habis itu ya perasaan-perasaan tidak enak karena karena pada saat itu tuh ada perasaan seperti kayak aku kan sudah dipilih oleh sekolah, kenapa nggak bisa at least menang gitu. Dan saya mencoba memberi afirmasi positif kepada diri saya sendiri kalau this is not the end of the world, kita bisa coba di lain waktu. Seperti itu. Mungkin salah satu pengalaman perbagakan yang pernah saya hadapi. Dulu SMA-nya di mana? Di Al-Izhar, klub di Jakarta. Oh. Ini ada yang lupa pertanyaannya. Tema skripsinya waktu S1 apa ya? Judulnya mungkin bisa di... Untuk judulnya adalah pengaruh tax avoidance pada good corporate governance di ASEAN, di negara-negara ASEAN. Itu ini nggak terus inline nggak dengan pekerjaan Karina sekarang? Untuk skripsi dan pekerjaan lumayan tidak sejalan karena untuk skripsi saya lebih fokus ke pajak dan saya sebagai auditor ya jadi kurang sejalan. Kira-kira nanti pada saat kuliah S2 tantangan apa yang menurut Kak Karina itu paling besar nih buat Kak Karina selama menjalani studi? Baik, menurut saya salah satu tantangan paling besarnya adalah untuk adjust dengan lingkungan. Lalu yang kedua adalah untuk adjust dengan cara kita belajar di dalam kelas. Karena baik, yang pertama tantangan dari lingkungan. Hal ini merupakan salah satu yang menurut saya sebuah tantangan karena untuk tempat kuliah yang akan saya tuju adalah Inggris, di mana saya belum Inggris. Terus saya hanya mengetahui dari berbagai platform saja bagaimana Inggris dan lain sebagainya, dan saya nggak pernah benar-benar di sana. Jadi mungkin itu tantangannya. Tetapi caranya untuk mengatasi, saya yakin untuk mengatasi ini bisa dengan kayak kasih para students Indonesian students yang emang lagi kuliah di sana untuk mempersiapkan diri dengan berbagai
kira-kira apa yang akan saya hadapi nanti. Lalu juga ya bisa perbanyak riset melalui internet dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua adalah tantangan dalam segi pembelajaran di kelas, karena saya yakin pembelajaran antara pada saat saya sarjana dan juga masters itu saja udah berbeda, apalagi sarjana di Indonesia dan juga masters di luar negeri. Dan mungkin untuk tackle this challenge, ya saya juga akan perbanyak research dan juga research dari website, karena saya tahu di websitenya sudah sangat thoroughly mendescribe bagaimana perkuliahannya seperti in class. Seperti kalau untuk di University of Sheffield, dia kebanyakan dari pembelajarannya itu penilaiannya dari grup project, terus juga dari di kelas dan ujian itu juga nilainya lumayan minim seperti itu. Jadi saya harus mempelajari itu, terus kemungkinan juga saya akan bertemu orang-orang dari etnis mana gitu, kayak seperti orang Indo pasti seperti orang Indonesia pasti memiliki kultur yang seperti apa, terus bertemu dengan orang-orang yang dari India seperti apa. Mungkin saya akan mempelajari itu dengan melihat juga sih kemungkinan kayak di sini majority international students-nya dari mana gitu. Biar saya bisa mempelajari sedikit kultur mereka sebelum saya pergi ke IB seperti itu. Mungkin itu 3 challenge yang menurut saya lumayan jadi tantangan sih. I think you know this one, right? This is something very thing. Wow. It does. Oh iya, kalau misalnya tentunya kita mengharapkan yang terbaik ya, maksudnya hasilnya kita mengharapkan yang terbaik. Kalau misalnya nanti Kak Karina belum dijadwalkan untuk lulus di sesi ini, apa yang Kak Karina akan lakukan? Baik, untuk saya sudah mempersiapkan kemungkinan terbaik dan terburuk dari hasil LPDP ini. Jadi untuk plannya adalah yang pasti saya tidak akan stop, saya akan mencoba di batch 2. Jadi yang akan saya lakukan adalah mungkin pada saat setelah pengumuman ini keluar pasti akan ngedown, tapi saya akan membataskan seperti sehari 2 hari aja, karena sebelumnya saya sudah mengalami beberapa kegagalan dan itu membuat saya gampang untuk kembali lagi ke on track gitu. Jadi saya cuma mau membatasi sehari mungkin atau 2 hari, dan setelah itu saya akan mengevaluasi diri saya sendiri. Setelah saya sudah mendapatkan list evaluasi diri saya sendiri, saya akan, karena kita sudah tahu batch 2 ini akan dimulai dan diakhiri pendaftarannya kapan. Saya setelah pengumuman dari batch 1 ini keluar, saya akan otomatis untuk mempersiapkan segala kebutuhan administrasi yang dibutuhkan untuk batch 2. Jadi prepare lebih cepat daripada apa yang saya lakukan di batch 1. Lalu juga dengan memperbaiki dari segi esai mungkin, atau dari segi saya pada saat saya interview dan lain sebagainya. Karena kita diberi waktu yang lumayan panjang untuk mengevaluasi. Lalu selain mengejar LPDP batch 2, karena posisinya saat ini saya sudah resign dari kantor saya dan saya tidak bekerja. Jadi in meanwhile juga saya akan mencari kantor-kantor. Maaf, ini sebenarnya sudah saya lakukan dari sebelum batch 2 ini. Pada saat ini saya sudah lakukan adalah saya mencari kantor-kantor yang bisa
mensupport saya untuk kuliah kuliah lebih lanjut. Kenapa saya bisa bilang hal itu? Karena sebagai saya mantan karyawan dari kantor swasta, kantor saya itu tidak mensupport secara financially untuk karyawannya untuk maaf, bukan, mungkin belum ada fasilitas untuk membantu mensupport financially karyawannya untuk S2. Jadi saya memiliki rencana untuk mendaftar ke perusahaan-perusahaan yang memang memiliki fasilitas untuk memberi beasiswa seperti itu, mungkin seperti BUMN atau dari perusahaan-perusahaan pemerintah gitu. Lalu selanjutnya juga another plan adalah pada saat ini saya sedang mengembangkan suatu project, di mana project ini masih project yang kecil-kecilan, tetapi hal ini adalah saya memberi project ini adalah rekamku, di mana itu adalah sebuah project membantu para small business owner untuk terkait dengan pencatatan keuangannya. Hal ini berangkat dari saya melihat teman-teman saya yang membuka bisnis itu kadang mereka kayak melalui personal bertanya kepada saya untuk contohnya seperti bagaimana sih menentukan harga pokok penjualan dan sebelumnya saya pikir, oh mungkin hal yang gampang untuk dicari di internet dan sangat gampang untuk dicari di internet gitu. Tetapi, setelah banyak orang, komunikasi dengan saya, hal ini ternyata merupakan salah satu challenge bagi mereka yang background-nya itu non-financial atau non-accounting gitu. Jadi saya sedang melakukan project itu di mana saya membantu membantu, karena ini baru jadi saya masih scope-nya saya membantu orang-orang terdekat saya dalam hal, menentukan harga pokok penjualan mereka atau melakukan pencatatan-pencatatan, yang awal gitu. Nah begitu plan C saya adalah mengembangkan itu agar, mmm, tujuan saya adalah ya membantu small business owner dan UMKM terkait dengan, pencatatan keuangan, seperti itu. Dan saya berharap hal ini berkembang, lebih banyak lagi, orang-orang yang dapat membantu juga lebih banyak lagi, dan orang yang terbantu juga lebih banyak lagi. Jadi itu mungkin, beberapa plan A, plan B, dan plan C yang udah saya siapkan apabila saya tidak lulus dari, beasiswa LPDP batch 1 ini. Bu, maaf masih di-mute. Oh iya, mohon maaf. Oke, cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya Kak Karina. Semoga diberikan hasil yang terbaik ya. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Ya, makasih. Terus, oh ya ini sekarang kita bahas ini ya, notes-nya ya. Secara umum, sebentar. Secara umum itu Kak Karina sudah menyampaikan poin-poin yang ada ditulis di esai gitu ya dan disampaikan. Namun untuk cara penyampaiannya ini mungkin karena masih ini ya awal dan langsung langsung Kak Karina langsung giliran Kak Karina gitu. Jadi mungkin kaget gitu ya. Eh, Nanti pada saat hari H insya Allah semoga sudah bisa terbiasa dan itu kan pada saat hari H kan alurnya lebih enak ya karena dari awal pertanyaan teknis atau nanti Kak Karina udah warming up lah istilahnya karena kalau hari ini kan langsung gitu kan jadi mungkin kurang warming up jadi masih ada masih masih Oh ya. kurang ini lancar gitu ya tadi menyampaikan tapi semoga nanti pada saat hari H sudah lancar gitu karena iya ini memang warming up-nya kita kurang gitu ya. Oke. Terus, untuk
penjelasan-penjelasan seperti pengalaman-pengalaman apa itu eh, poinnya sudah dapat, cuman harus dipersingkat, bukan dipersingkat, apa ya, ditonjolkan dengan STAR, metode STAR. Teman-teman pasti udah ini ya familiar dengan metode STAR ya. Jadi bisa ditekankan situationnya apa, tasknya itu sebagai apa, lalu actionnya itu bagaimana, dan hasilnya itu seperti apa. Dan kalau masih ada waktu, misal masih punya kesempatan untuk menjelaskan, ditambahkan bagaimana pengaruh-pengaruh hal itu pada diri kita, itu membawa dampak apa kepada diri kita. Em, Terus itu, oh ya, yang ketiga tadi, selain metode STAR, LPDP itu sepertinya yang teman kemarin udah saya sampaikan ya, kalau LPDP itu juga menilai seberapa siap sih kita dengan studi kita gitu. Eh, jadi Jadi sudah bagus diceritakan apa aja tantangan yang akan dialami, yang akan proyeksinya itu tantangannya seperti apa gitu. Lalu sudah disebutkan gimana sih cara mengatasinya gitu. Itu juga sudah bagus ya. Bisa ditunjuk, misal adjust dengan lingkungan, misal makanannya atau musimnya berbeda, terus apa namanya sudah mungkin sudah riset, terus menghubungi PPI di sana gitu kan, lalu belajar dalam kelas itu berbeda, itu juga satu tantangan yang bisa disebutkan nanti. Lalu belajar dengan student internasional, apa namanya, ketemu dengan student dengan latar belakang yang berbeda, itu juga bisa disebutkan. Oke, itu cukup ya, itu dulu. Nanti sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya. Kak siapa? Kak Sheila atau Kak Seisha? Boleh saya duluan Kak, karena kayaknya harus apa namanya harus izin duluan nanti. Oke, oke. Kak Seisha dulu ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Selamat pagi, Kak Seisha. Selamat pagi Bu. Ya, bisa diceritakan kelebihan dan kekurangan dari Kak Seisha? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang kelebihan saya. Saya adalah orang yang mudah beradaptasi dengan orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan pekerjaan saya yang saat ini menuntut saya untuk berinteraksi dengan banyak stakeholder dari beberapa bidang, mulai dari pemimpin perusahaan besar, pemilik UMKM, consumers, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga merupakan seorang pendengar yang baik karena saya menyadari dengan kemampuan saya ini, saya lebih mudah untuk mencerna informasi dan tidak luput terhadap informasi-informasi kecil di sekitar, serta lebih peka terhadap lingkungan. Selain itu juga saya memiliki kelebihan, yaitu saya merupakan seorang yang boleh dikatakan independen karena saya nyaman untuk bekerja dengan diri saya sendiri. Tak hanya itu, saya juga memiliki time management yang baik karena saya dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan deadline-nya. Saya juga dapat mengatakan saya memiliki skill leadership karena saat ini saya juga memiliki tim atau bekerja dengan tim dan saya dapat saya saat ini juga merupakan lead dari salah satu project di perusahaan saya. Namun dengan beberapa kelebihan itu tentunya sebagai manusia saya juga memiliki beberapa kekurangan di dalam diri ini. Seperti contohnya adalah saya tidak bisa multitasking, namun saya sadar akan kekurangan ini, oleh karena itu saya mensupportnya dengan time management yang baik, di mana saya mengatur dan memprioritaskan memprioritaskan waktu untuk pekerjaan yang memang urgent ke pekerjaan yang tidak terlalu urgent. Selain itu, saya juga mempunyai tendensi untuk uh, uh, untuk tendensi untuk
menyenangkan semua pihak. Jadi kadangkala saya juga mengorbankan waktu istirahat saya untuk bertemu dengan orang lain gitu ya, ataupun di sela-sela sibuknya pekerjaan saya. Tak hanya itu, saya juga memiliki kekurangan lain, seperti saya cenderung ambisius dan terlalu keras terhadap diri sendiri karena saya sering melihat uh, pencapaian-pencapaian orang lain, tetapi saya mengubah mindset saya tersebut sebagai suatu dorongan untuk terus memperbaiki diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya katakan untuk kelebihan dan kekurangan saya. Oke. Tadi Kak Sesha menyebutkan Kak Sesha ini orangnya independen ya. Apakah namun juga punya pengalaman untuk leadership dan memimpin tim? Apakah pernah punya masalah dengan timnya? Mungkin bisa diceritakan kepada kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sebuah tim dan bekerja dengan orang lain, saya yakin memiliki kompleksitas gitu ya, karena setiap orang memiliki personality atau sifat yang berbeda-beda. Jadi dalam bekerja sama dengan tim, seringkali ada salah komunikasi atau miskomunikasi atau misinterpretasi yang dilakukan oleh tim. Jadi saya membiasakan diri saya dan menekankan ke tim saya bahwa komunikasi itu penting dan walaupun tidak ada update setiap harinya, mungkin itu bisa diupdate kalau tidak ada update gitu. Alih-alih membiarkan rekan kerja lainnya tidak mengetahui apa update pada hari itu. Jadi dengan begitu, dengan komunikasi yang berjalan dengan lancar, saya yakin dan saya percaya itu dapat memperbaiki kinerja dari satu tim. Apakah pernah punya masalah, pernah punya kondisi yang menurut Kak Tesha itu adalah titik terendah saya? Baik, Itu di-share? pertanyaannya, cara ada dua titik terendah dalam hidup saya, dari secara profesional dan secara personal. Secara profesional, titik terendah di hidup saya adalah pada saat saya salah mengkomunikasikan suatu data dalam siaran pers yang saya bagikan ke rekan-rekan jurnalis. Jadi ada kesalahan data yang dimana data tersebut sumbernya tidak salah atau kurang kok, karena kurangnya koordinasi saya dengan stakeholder dan juga rekan bisnis perusahaan yang pada saat itu menyebabkan adanya kesalahan data yang saya bagikan ke rekan-rekan jurnalis. Dengan situasi tersebut, dengan sifat saya yang tidak panik dan juga dukungan dari leader saya pada saat itu, saya berhasil memecahkan masalahnya, yaitu dengan meminta maaf kepada rekan-rekan jurnalis dan didukung oleh saya yang dekat dan memiliki relasi yang dekat dengan rekan-rekan jurnalis. Saya dapat meminta bantuan mereka untuk merevisi beritanya. Hal ini tentunya menjadikan pelajaran yang berharga untuk saya, di mana balik lagi bahwa komunikasi itu penting dan menjadikan saya menjadi orang yang lebih detail terhadap segala sesuatunya, karena saya yakin apa yang kita kerjakan, sekecil apapun kesalahan atau pencapaian kita itu memiliki dampak yang besar, tidak hanya untuk diri kita tetapi juga orang lain. Itu merupakan titik terendah saya dalam bekerja. Untuk secara personal, titik terendah saya adalah saat saya kehilangan ayah saya beberapa tahun yang lalu. Karena hubungan saya dan ayah saya sangat dekat dan boleh dikatakan saya sangat akrab dengan ayah saya. Namun banyak kegiatan yang saya lakukan untuk bangkit dari rasa sedih saya dan dapat merupakan rasa sedih saya. Salah satunya adalah dengan berolahraga, karena dengan berolahraga saya dapat
melupakan rasa sedih saya dan juga ada banyak sekali hal yang saya pelajari dengan olahraga yang tidak hanya untuk kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental. Salah satunya adalah saya lebih percaya bahwa setiap manusia pasti ada progresnya masing-masing dan lebih menghargai progres kecil yang diri saya buat. Oke, kira-kira nanti pada saat studi apa tantangan yang menurut Kak Sesha itu merupakan tantangan yang mungkin bisa menghambat atau mungkin ia bisa menjadi challenge lah untuk Kak Sesha. Apakah bisa diceritakan pada kita? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan yang saya rasa akan saya hadapi pada saat kuliah nanti adalah lingkungannya, baik secara culture, secara iklim, maupun secara kerjasama dengan tim. Karena saya sebelumnya belum pernah memiliki kesempatan untuk berkuliah di luar negeri ataupun mendapatkan training ataupun pendidikan di luar negeri. Jadi saya rasa ini akan menjadi tantangan terbesar pada diri saya. Namun saya yakin saya bisa mengatasinya dengan cepat karena secara culture atau kerjasama dengan tim atau berinteraksi dengan orang lain, ini dapat saya dukung dengan kelebihan saya yang mudah beradaptasi dengan banyak orang. Tak hanya itu, saya di lingkungan pekerjaan saya yang juga dikelilingi oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda, juga mendukung saya yang terbiasa untuk bekerja sama bukan dengan hanya orang Indonesia saja. Lalu yang tantangan terbesar kedua yang saya mungkin rasakan adalah homesick atau perasaan kangen rumah. Namun saya juga sudah berencana untuk tetap selalu keep kontak secara intens gitu ya dengan orang-orang di rumah dan juga teman-teman saya di Indonesia. Selain itu untuk mengobati rasa kangen rumah, tentunya saya juga akan bersosialisasi dan mengikuti organisasi dari perkumpulan pelajar Indonesia yang ada di sana. Kalau kita kan berharap yang terbaik ya. Kalau misalnya belum diterima di batch ini, apa yang Sesha akan lakukan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika memang saya belum rezeki untuk mendapatkan LPDP di batch kali ini, sebagai seorang manusia, tentunya saya akan merasa sedih dan saya akan membiarkan diri saya untuk merasa sedih dan tapi karena banyak kegagalan dan saya sudah merasa bahwa kegagalan merupakan bagian dari hidup, saya bangkit dan kemudian mengevaluasi diri saya, kekurangan saya dan apa yang harus saya perbaiki agar kedepannya saya dapat apply beasiswa LPDP lagi dengan diri saya yang lebih baik dibanding. Oke. Oh ya, ada yang lupa nih saya tanyakan. Dulu S1-nya skripsinya tentang apa ya? Skripsi saya saat S1 mengulas tentang employer branding di perusahaan teknologi, yang mana pada saat itu perusahaan teknologi sedang sangat amat berkembang pesat di Indonesia dan bagaimana employer branding dapat membantu perusahaan teknologi untuk mendapatkan talenta terbaiknya. Apa? Berkaitan nggak dengan pekerjaan Kak Sesha sekarang? Baik, skripsi saya cukup berkaitan, boleh dikatakan dengan pekerjaan saat ini, karena masih di satu bidang yang sama, yaitu di bidang komunikasi. Meskipun mungkin skripsi saya menyasarnya terhadap karyawan, sebenarnya dan pekerjaan saya saat ini sebenarnya merupakan
consumers dan merchant, tetapi masih di dalam rumpun yang sama, yaitu komunikasi ke pihak eksternal. Yes. It's already done. Sebentar ini. Oke. Kak Sisha termasuk yang lengkap, termasuk yang banyak menyebutkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki ya di esai. Eh, dari mana Kak Sisha mendapatkan poin-poin ini? Apakah dari refleksi sendiri, ataukah dari penilaian orang lain, atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya untuk dapat melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri merupakan hidup yang cukup panjang untuk saya mendapatkan poin-poin tersebut, dan tentunya poin tersebut juga sudah banyak mendapatkan validasi dari dekat saya, yang dimana mereka hal tersebut saya temukan di kekurangan dan kelebihan di poin-poin kekurangan dan kelebihan LPDP. Salah satu contohnya yang mungkin bisa saya ceritakan adalah poin yang besar yang baik, di mana teman-teman saya personal memang mengatakan demikian, di mana mereka nyaman untuk bercerita apapun kepada saya, begitu dengan lingkungan kerja saya, di mana kolega-kolega saya di tempat saya bekerja merasa bahwa saya merupakan orang yang tidak pernah terhadap atau tidak pernah luput terhadap satu informasi kecil, baik informasi berupa meeting maupun informasi-informasi lainnya seperti interaksi terhadap atasan saya atau CEO saya di tempat bekerja. Oke, saya kira cukup ya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kita akhiri sesi bicara dengan Kak Sesha kali ini. Dari saya, ya terima kasih. Because you speak. So they didn't say. Tadi untuk yang di pengalaman kurang membanggakan itu sudah bagus ya dijelaskan. Ada 2 contoh dari profesional seperti apa, dari sisi pribadi seperti apa, dan bagaimana cara bangkitnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu untuk tantangan saat kuliah itu juga sudah disebutkan apa aja dan bagaimana cara kita mengatasinya. Lalu untuk bagaimana kalau tidak lolos ya untuk tahap ini, itu harus lebih dijabarkan lagi Kak Tisha. Apakah yang pertama kan memvalidasi perasaan oke sedih dan nanti saya selanjutnya harus bangkit, lalu melakukan evaluasi. Nah itu perlu dijelaskan seperti apa melakukan evaluasinya, lalu mungkin apa poin apa nilai diri yang akan ditingkatkan gitu, mungkin ya sehingga bisa sesuai dengan kriteria LPDP agar bisa diterima di batch selanjutnya. Itu mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Jadi harus rinci jawabannya, bukan rinci ya, apa itu namanya, berbayang, terukur gitu. Bagaimana apa sih, mungkin ikut training, bukan jawaban yang general. Melakukan evaluasi itu cukup general jawaban itu. Lalu mungkin nanti pertanyaannya kita kumpulkan dulu di sesi terakhir ya. Sama juga dengan Kak Karina tadi kan belum sempat kita belum sempat diskusi ya. Nanti di sesi setelah Kak Sheila. Oke. Selanjutnya adalah Kak Sheila. Karena Kak Sheila tadi katanya mau izin ya. Disampaikan dulu deh Kak. Ini mungkin kalau ada diskusi mau ada pertanyaan gitu.
Sama sekalian kalau Kak Zerita bisa jawab juga, bantu saya. Kak Sesha ada yang mau ditanyakan? Paling dari aku tips aja sih Kak, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, unexpected questions itu kayak gimana jawabnya, terutama untuk yang personal gitu ya. Terus yang kedua adalah ini mungkin agak sharing dikit. Jadi kemarin tuh aku nggak tahu ini sebenarnya dari psikolog atau dari siapa yang bertanya, tapi dia tuh lumayan mempertanyakan IPK pas kuliah S1 gitu ya. Terus kayak kenapa IPK-nya tinggi banget dan cum laude gitu dia bilang. Terus habis itu dia tanya gitu berapa orang satu angkatan yang cum laude gitu di jurusan. Terus saya udah kayak, oh saya nggak punya datanya gitu, saya nggak bisa jawab secara detail gitu karena saya tidak megang datanya gitu. Iya tapi berapa orang gitu. Terus kayak saya jawab kayak, oh ya hampir 50% kayaknya dari apa namanya dari angkatan saya yang cum laude gitu. Tapi di awal-awal tuh dia kayak memuji gitu, oh tinggi banget IPK-nya, hebat, pintar apa segala macam. Terus di akhir pas saya jawab itu dia tuh responnya kayak, oh banyak ya kalau gitu, nggak jadi deh saya tarik karena ternyata nggak sehebat itu gitu. Nah sebenarnya itu tuh butuh respons atau kayak dibiarin aja sih Kak, kayak kayak gitu. Aku kayaknya bisa jawab sih kalau itu sih. Karena aku waktu interview bisnis umum aku juga dapat pertanyaan seperti itu gitu. Jadi gini, setiap kandidat itu mempunyai keunikan masing-masing Kak. Jadi di samping Kakak, loh IPK saya segini nih, kenapa? Apa yang Kakak alami ketika mendapatkan IPK itu gitu? Misalnya Kakak belajar atau selalu berdiskusi dengan dosen atau teman atau selalu mempunyai grup belajar mungkin untuk dapat IPK seperti itu kayak gitu. Mungkin di samping itu juga bisa tambahkan selain saya mendapat IPK ini saya tidak hanya hanya fokus di akademik saja, tapi saya juga aktif terlibat di organisasi bla 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 bla, pengabdian masyarakat bla 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 gitu. Jadi gitu. Jadi sebagai kandidat beasiswa tentunya mereka akan mencari kandidat yang lebih lah, yang berbeda dari kandidat yang lain kayak gitu. Karena aku juga dapat itu dan kemudian aku nggak kumlot, jadi aku tuh ditanya kayak gini, kamu puas dengan IPK segini kayak gitu, karena waktu itu aku nggak kumlot lulusnya gitu kan. Terus aku jawabnya itu uh, saya sebenarnya agak puas dan tidak puas gitu. Kenapa kamu 50-50% gitu kan, 50 banding 50-50 gitu, karena saya fokus juga di organisasi gini 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 gitu. Terus kenapa kamu fokus di situ gitu? Oh karena saya punya kekurangan di mana saya misalnya saya ini kurang di soft skill dan hard skill gitu. Tapi sekarang udah dapet kan soft skillnya kayak gitu. Waktu itu ditanya kayak gitu. Iya alhamdulillah sudah dapat gitu. Jadi saya bisa fokus untuk lebih fokus kuliahnya di S2 ini. Terus tanya lagi, oke kamu expect-nya di mana? Kamu waktu nanti S2 mau dapat IPK berapa? Kayak gitu. Jadi bener-bener yang akademik banget gitu kan. Karena waktu aku daftar itu memang aku pengalaman organisasi dan pengalaman di masyarakat banyak. Jadi dari interviewernya itu justru lebih condongnya ke akademik kayak gitu. Apakah kamu mau fokus dengan S2 ini, kamu fokus nggak sih, mau fokus nggak ke akademiknya kayak gitu. Karena pengalaman kamu kan udah banyak nih gini 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 kayak gitu. Kalau itu sih dari aku sih gitu. Jadi Kak Miftah bisa nambahin. Iya, yang berani sama Kak Zerita. Iya. Kalau sekarang generalnya apa ngelihat gimana sih nanti cara jawabnya Kak Sesha gitu. Tapi nanti pada saat hari H itu dia bisa jadi sangat personal dan menyerang ini kita personal gitu. Dan melihat dia gimana cara kita jawab dengan personal itu. Kalau misalnya ditanya harus direspon nggak, ya kayak gitu. Itu harus direspon ya kalau saya. Kalau menurut saya itu harus direspon. Jadi itu juga bisa ngeliat gimana sih caranya orang ini tuh untuk merespon hal-hal yang tidak disukai gitu menurut saya. Tetap aja direspon dengan sopan, dengan baik gitu. Terus setuju dengan Kak Zerita tadi, tunjukkan usaha yang sudah dilakukan, tunjukkan keunikannya masing-masing kandidat kayak gitu. Oh terus tadi kan Kak Sesha
ada titik terendah dari personalnya kehilangan ayah gitu kan. Itu nanti bisa jadi gitu ya, itu akan dikejar gitu sama psikolognya. Dan ini siapa yang apa ya, jangan sampai suara kita bergetar atau nanti kita berkaca-kaca atau mungkin sampai nangis gitu. Usahakan itu nanti emosi-emosi itu harus dikendalikan, karena bukannya saya mau ini ya, mau nggak boleh nangis, nggak boleh, bukan, tapi karena ini nanti kan dilihat ya apa kestabilan emosi kita, karena untuk S2 gitu mungkin dia melihat ini bisa nggak sih mengatasi di bawah tekanan gitu. Ya, jadi dipersiapkan agar nanti bisa stabil gitu ya menjawabnya. Tadi udah bagus kok ini jawab Kak. Pasti Ada akan lagi mengajak ya Kak ya, tergantung jawaban yang kita ini tergantung kita gitu. ya. Dia akan terus gitu, bakal ditekan gitu. Gue rasain sih soalnya. Benar. Jadi sebenarnya untuk mock up wawancara itu ya, untuk yang bagi psikolog juga nggak ada ini ya, nggak ada patokan ya, karena bisa jadi pertanyaannya itu out of the box banget yang kita nggak bisa prediksi gitu kan. Gitu. Berarti kuncinya dikontrol di diri sendiri ya Kak, supaya emosinya tetap stabil pas jawab pertanyaan. Iya. Kanisa. Iya, tapi meskipun kita stabil emosi, kita jangan sampai kita juga jadi kayak robot gitu ya, yang nggak punya emosi gitu, itu juga nggak baik. Usahakan dari hati ya. Iya. Jawabnya. Sama ini ya Kak, jaga mimik muka gitu. Aku pun walaupun tanya gitu, walaupun kesel ya, aku tetap kayak senyum aja gitu. fake fake smile aja gitu. Tapi pas itu aku jadi kayak nangis sih pas habis interview kan, karena terlalu menekan gitu. Tapi insya Allah kan udah ini ya Kak ya, maksudnya nggak kayak yang tahun-tahun dulu itu kan kayak sampai dibikin nangis, sampai di chat kayak gimana, sampai ditekan banget itu. Sekarang kayaknya udah lebih baik sistemnya gitu, jadi tinggal kitanya aja yang harus fighting gitu. Ada pertanyaan lagi Kak Seisha? Ya udah cukup, makasih banyak kami setengah kita. Aku izin untuk jam 10.34 ya, kalau belum selesai. Oke. Oke, selanjutnya kita ke Kak Sheila. Iya kan? Iya. Oke. Terima kasih Kak Sheila sudah ini ya, nunggu ini. Ya. Kita mulai sesi wawancara kita hari ini. Bisa pertama dijelaskan kelebihan dan kekurangan yang Kak Sheila miliki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk kelebihan sendiri, antara lain saya merupakan orang yang persisten, karena saya merupakan tipe orang yang akan selalu memberikan usaha terbaik saya untuk mencapai tujuan saya. Meskipun pada tengah jalannya mungkin saya mengalami beberapa tantangan atau hambatan. Contohnya, selama 8 bulan terakhir ini saya konsisten untuk mempersiapkan diri saya untuk apply beasiswa dan juga apply universitas, meskipun sebagai seseorang yang bekerja di bank, saya menyadari bahwa saya tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan. Terlebih lagi saya sering sekali bekerja overtime, namun untuk mengatasi hal tersebut saya mencoba untuk konsisten membagi waktu saya di setiap weekend, meskipun saya harus mengorbankan waktu senggang saya untuk belajar mempersiapkan diri untuk beasiswa dan universitas. Selain itu, saya juga merupakan tipe orang yang adaptif, karena saya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga tanggung jawab serta role yang baru. Ini terbukti ketika saya berpindah dari OJK ke BNI, dan di BNI itu lingkungannya cukup berbeda dengan di OJK, karena lingkungan di sini mengencourage saya untuk menjadi orang yang sangat proaktif dan juga
em, mampu memimpin diskusi dengan baik seperti itu. Nah, kemudian saya juga untuk yang cukup baik dan juga saya selain itu saya juga merupakan orang yang yang adaptif. Nah, namun sebagai manusia juga saya memiliki beberapa salah satunya adalah saya merupakan orang yang perfeksionis dan juga kadang saya merasa saya terlalu kritis pada diri saya sendiri dan apa yang saya kerjakan. Nah, pada dasarnya sifat perfeksionis ini adalah karena saya selalu ingin mengusahakan yang terbaik, terutama saya tidak ingin hasil pekerjaan saya itu mengecewakan orang lain. Sehingga terkadang itu menjadi pressure tersendiri bagi saya dan terkadang itu membuat saya memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun demikian, untuk mengatasi hal tersebut, saya menyadari bahwa itu bukan sifat yang akan selalu menjadi keunggulan. Oleh karena itu saya belajar untuk menjadi orang yang lebih objektif dalam mengerjakan pekerjaan saya dan juga sering meminta pendapat orang lain atas pekerjaan yang telah saya lakukan sehingga saya dapat menilai pekerjaan saya secara lebih objektif dan juga dapat mengelola ekspektasi orang lain terhadap apa yang saya lakukan. Kemudian kekurangan saya yang kedua adalah saya cenderung kesulitan untuk multitasking. Karena pada dasarnya ini juga related dengan kekurangan saya yang terkadang terlalu kritis pada pekerjaan saya sendiri, sehingga ketika dihadapkan oleh beberapa tugas dengan deadline yang berdekatan, itu cenderung memberi tekanan dalam diri saya. Namun akhir-akhir ini saya merasa bahwa multitasking tersebut sudah tidak mengganggu saya lagi karena saya menyadari bahwa saat ini kita sudah memiliki banyak sekali teknologi yang akan membantu kita untuk mengelola waktu secara lebih baik dan mengerjakan pekerjaan kita secara lebih efisien. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengalaman yang membanggakan? Oh, baik. Jadi Iya, silakan. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk salah satu pengalaman membanggakan dalam experience kerja saya adalah ketika saya bekerja di OJK, saya mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dan terlibat aktif dalam suatu proyek besar, yaitu proyek pengembangan sistem pusat data fintech lending. Nah, pada proyek itu saya di-assign sebagai perwakilan dari tim saya untuk menghandle proyek tersebut bersama stakeholders lainnya dan saya berkontribusi dalam mengembangkan beberapa fitur terkait analisis keuangan yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut dan juga memastikan bahwa timeline proyek itu berjalan secara baik. Nah, pada akhirnya dengan kolaborasi yang efisien dan juga kerjasama yang baik, aplikasi ini dapat selesai dengan tepat waktu sesuai timeline dan juga aplikasi ini berhasil meningkatkan efisiensi dari pelaporan industri fintech lending dan juga aplikasi ini juga berhasil menurunkan rate atau potensi human error yang dilakukan ketika pelaporan. Nah, kenapa ini menjadi suatu experience yang membanggakan bagi saya karena sebagai orang yang tidak memiliki background di bidang IT, itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga dan membanggakan bagi saya karena dapat terlibat dalam suatu proyek besar yang memberikan dampak signifikan terhadap industri ini. Oke, terima kasih. Kalau untuk pengalaman kurang membanggakan atau yang menjadi titik terendah dari Kak Sheila, bisa di-share? Baik, jadi salah satu pengalaman atau titik terendah dalam hidup saya itu adalah ketika saya lulus SMA. Jadi pada saat itu saya gagal diterima di universitas impian saya saat itu, yaitu Universitas Indonesia.
Dan pada saat itu juga saya memutuskan, ya setelah mempertimbangkan dan juga berdiskusi dengan keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk menunda kuliah saya selama 1 tahun. Uh, Momen tersebut merupakan momen yang cukup membuat saya terpuruk karena saya merasa bahwa saya sudah gagal di salah satu stage terpenting dalam hidup saya. Selain itu, saya juga merasa saya sudah membuat kedua orang tua saya kecewa. Namun, selama 1 tahun menunda kuliah, saya benar-benar melakukan refleksi terhadap diri saya dan juga menganalisis kira-kira apa kesalahan yang saya lakukan selama belajar dalam 1 tahun terakhir, dan juga saya menyibukkan diri saya dengan banyak membaca buku dan juga mengeksplor berbagai bidang lainnya agar saya dapat benar-benar menemukan potensi diri saya. Dan selain itu saya juga mengatur jadwal belajar saya secara lebih baik lagi supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Pada akhirnya saya berhasil, pada percobaan kedua saya berhasil untuk diterima di salah satu fakultas ekonomi dan bisnis terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman itu, saya belajar bahwa sebenarnya kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Selama kita mau terus memperbaiki diri dan juga kita harus terbuka dengan berbagai opportunity lain yang mungkin kita temukan ketika kita mengalami kegagalan tersebut. Oke, itu pada saat gagal SBMPTN itu, apakah nggak mau mencoba pilihan kedua atau kampus lain gitu mungkin? Oke, jadi sebenarnya memang saat itu saya sudah diterima di salah satu kampus negeri juga, yaitu yang berlokasi di wilayah Malang. Namun dengan pertimbangan lain seperti biaya, kemudian juga karena kondisi finansial keluarga yang memang saat itu sedang tidak baik karena kebetulan ayah dan ibu saya baru saja terkena PHK di tahun yang sama. Kemudian saya juga masih memiliki kakak yang masih berkuliah dan perlu dibiayai. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan semuanya, saya memutuskan untuk postpone kuliah. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Gimana pengalaman pekerjaannya Kak Sheila? Apakah ada hal-hal yang mungkin ingin diceritakan? Mungkin saya ingin dengar pengalaman Kak Sheila dalam memimpin tim di pekerjaan. Baik, jadi sebenarnya mungkin pekerjaan saya saat ini tuh saya sebagai asisten manajer, sehingga saya tidak, pada dasarnya saya tidak memiliki suatu tim yang saya kelola sendiri, namun saya tuh merupakan bagian dari satu tim. Nah, mungkin salah satu tantangan yang ingin saya ceritakan adalah ketika pertama kali saya pindah dari OJK ke BNI, saya merasa bahwa lingkungan di sini itu cukup berbeda dengan lingkungan saya di OJK. Terlebih lagi saya mengenyam suatu tanggung jawab baru di mana saya juga belum terlalu paham saat itu mengenai industri perbankan dan banyak sekali hal-hal yang masih saya perlu pelajari untuk dapat bekerja secara efisien di BNI. Nah, namun demikian, manajer saya dan juga lingkungan di BNI itu sangat mendorong saya untuk aktif memimpin diskusi, memimpin meeting dengan orang-orang yang mungkin posisinya jauh di atas saya, sehingga pada saat itu awalnya saya merasa kesulitan dan seringkali merasa grogi atau canggung ketika saya harus memimpin suatu diskusi dengan orang yang jauh lebih capable dari saya. Nah, namun untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya saya melakukan beberapa tindakan. Pertama, saya selalu mencoba mempelajari materi sebelum saya harus memimpin suatu meeting, dan juga saya aktif mengikuti beberapa kegiatan di luar kantor seperti olahraga bersama, sehingga
hal tersebut membuat saya lebih sering berinteraksi dengan orang-orang baru, dengan orang-orang kantor, dan pada akhirnya saya belajar meningkatkan communication skill dan juga leadership skill saya pada saat itu. Oke, happy nggak di tempat kerjaan sekarang? Ya, tentunya saya sangat bersyukur atas pekerjaan dan role yang saya miliki saat ini, karena pada dasarnya bidang yang saya lakukan ini adalah sesuai sekali dengan passion saya dan background saya di bidang keuangan, dan juga fokus saya ke depannya di mana saya ingin mempelajari lebih dalam terkait ekosistem digital. Oke, lalu selanjutnya, bisakah di-share kira-kira apa tantangan yang akan Kak Sheila hadapi pada saat kuliah nanti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya menyadari bahwa dengan kapabilitas saya saat ini yang saya belum pernah belajar ke luar negeri, dan juga mungkin lingkungan di kantor juga tidak mendukung untuk membiasakan diri untuk berkomunikasi dalam bahasa asing. Mungkin salah satu tantangan terbesar yang akan saya hadapi nantinya adalah untuk beradaptasi dengan culture yang baru dan juga membiasakan diri berkomunikasi dengan bahasa asing. Namun demikian, untuk mengantisipasi tantangan tersebut, saya sudah melakukan beberapa persiapan saat ini, di mana saya mencoba mengikuti beberapa kursus online yang berkaitan dengan program yang ingin saya tuju, dan kursus itu juga diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Dan saat ini, selama mengikuti kursus, saya merasa saya tidak memiliki kesulitan meskipun pelajarannya disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saya juga menyadari beberapa potensi tantangan lainnya seperti akan menghadapi culture shock dan juga homesick. Dan cara saya akan mengantisipasi hal tersebut adalah dengan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif, seperti bergabung dalam komunitas mahasiswa Indonesia di sana, dan juga dan juga menjaga komunikasi secara intens dengan keluarga saya. Gitu. Oke, selanjutnya Kak Sheila itu program yang akan dituju itu apa? MSc atau Iya, betul. MSc, Bu. berarti itu ada tesis ya? Enggak sih, program itu jadi final project-nya itu adalah capstone project. Oh, oke. Bisa dijelaskan nggak itu seperti apa nanti gambaran? Baik, jadi sepanjang yang sudah saya riset dari website Columbia, dan juga saya sempat bertanya dengan beberapa alumni dari program yang sama, bahwa capstone project itu pada dasarnya kita akan di-assign oleh universitas untuk memilih salah satu project tertentu yang ingin kita selesaikan. Dan projectnya ini tuh merupakan project nyata dari beberapa industri atau perusahaan yang bekerja sama dengan Columbia. Nah, meskipun memang saat ini saya belum ada, mungkin itu akan sangat bergantung dengan proyek yang tersedia nantinya. Namun saya berencana untuk memilih proyek yang akan berkaitan dengan bidang saya saat ini, yaitu di bidang perbankan atau finance. Kalau misalnya nanti tema proyeknya itu tidak ada yang sesuai dengan minat dan passion Kak Sheila, gimana? Baik, jadi mungkin salah satu hal yang akan saya lakukan adalah mencoba berdiskusi dulu dengan para admission officer dan juga profesor saya di sana mengenai kemungkinan apakah bisa jika saya mengajukan proyek secara independen, yaitu dengan membawa case yang saya akan
membawa suatu case yang saya alami ketika saya bekerja di BNI. Namun apabila pada akhirnya memang hal itu tidak dapat dilakukan karena memang ketentuan dari courses dan kurikulumnya itu kita hanya boleh memilih proyek yang tersedia, maka saya tetap akan comply dengan ketentuan tersebut karena pada dasarnya saya akan berusaha bagaimana caranya supaya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan juga nilai yang baik. Oke, ini semisal Kak Sheila belum diterima di batch ini, apa yang akan dilakukan Kak Sheila? Baik, mungkin dengan mempertimbangkan segala usaha yang telah saya lakukan, pasti ketika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya akan membutuhkan beberapa hari waktu untuk merefleksi diri dan juga bersedih. Namun demikian, saya yakin bahwa saya bukan tipe orang yang akan terpuruk lama-lama dalam kesedihan, dan saya akan kembali melakukan identifikasi atas kekurangan-kekurangan yang saya lakukan selama interview ini berjalan, dan juga saya akan mempersiapkan diri saya lebih baik lagi untuk mengikuti tahapan LPDP selanjutnya. Selain itu, saya juga akan mengajukan deferral untuk LOA Columbia yang sudah saya miliki saat ini, sehingga saya dapat mengajukan LOA tersebut lagi ketika saya mendaftar LPDP di tahap selanjutnya. Oke, kita cukupkan ya pertanyaan untuk Kak Sheila. Oh iya, saya mau ini tadi lupa deh yang belum disampaikan, mumpung Kak Kesha belum ya. Ada kemungkinan nanti akan ditanya tentang skripsi S1 itu apa, lalu ditanya apakah itu berkaitan dengan pekerjaan sekarang atau enggak. Ini karena kakak bertiga sudah kerja semua ya. Itu nggak masalah kalau nggak berhubungannya, karena kan emang lebih banyak nggak berhubungannya ya. Kalau saya lihat memang nggak banyak berhubungannya, itu nggak masalah, diceritakan aja skripsinya tentang apa, lalu apa yang bisa kita pelajari dari skripsi, apa yang bisa kita implementasikan, mungkin dari cara metodologinya atau dari cara cara berpikirnya itu bisa diaplikasikan. Jadi nggak masalah kalau misalnya itu nggak berhubungan. Oke, dari Kak Sheila ada yang mau di 19 notesnya tadi dari untuk Kak Sheila. Tadi sudah bagus untuk kekuatan, kelebihan atau kelemahannya itu sudah dijelaskan, lalu gimana cara mengatasinya. Untuk pengalaman-pengalamannya juga sudah dijelaskan dengan metode STAR ya. Nanti bisa dilatih kembali. Itu tadi saya sudah bagus. Untuk pengalaman leadership, nggak apa-apa ya kalau gitu ya. Memang kan kita masih muda, sok muda. Belum tentu kita punya tim untuk kita pimpin. Poin yang saya apresiasi tadi dari jawaban Kak Sheila adalah leadership itu memang bukan tergantung pada posisi gitu. Jadi tadi udah bagus dijelaskan, kita aktif dalam sebuah komunitas, lalu kita bisa menginfluence orang lain, itu juga sudah nilai leadership yang baik gitu. Lalu untuk tantangannya juga sudah dijabarkan. Oh ya, terus kalau misalnya ada pertanyaan tentang tesisnya yang akan dikerjakan, atau bagaimana kalau misalnya proyek yang kita kerjakan itu sesuai dengan passion kita, itu memang harus dijawab, kita harus menyelesaikan itu ya. Maksudnya sebisa mungkin memang kita mengajukan mengerjakan sesuai minat, sesuai passion, tapi adalah prioritas utamanya LPDP itu kan selesai tepat waktu ya, dan nilai yang baik ya. Jadi kalau bisa kita memang jangan nanti kalau nggak bisa Bu, saya akan bersikukuh untuk mengerjakan proyek yang saya bawa dari Indonesia, itu nggak baik kayak jawaban gitu. Tapi jawaban tadi Kak Sheila sudah baik. Lalu untuk atau persiapan yang dilakukan kalau misalnya tidak diterima ya, itu
tadi dari Kak Sheila dan Kak Sesha juga ini masih kurang ini apa namanya dieksplor lagi gimana caranya untuk mengevaluasi, gimana caranya untuk mempersiapkan diri lebih baik. Mungkin ya, ini bukan contoh jawaban ya. Eh, Saran saya adalah itu lebih dikonkretkan mungkin mengikuti training tentang apa-apa dijelaskan dari lembaga mana trainingnya atau mungkin apply tadi itu ada yang menjawab itu bukan jawaban ini ya, bukan dijawab mencari beasiswa lain itu bukan. Ya jangan sampai ya, karena kita kan ini mah apply-nya kan ke LPDP ya, jadi jangan sampai oh saya mau mencoba beasiswa lain itu tidak disarankan seperti itu. Jadi overall udah baik, semoga bisa dikonkretkan dan dilatih kelancarannya untuk Kak Sheila dan untuk semuanya juga. Mungkin dari Kak Rina, Kak Tesya, Kak Sheila ada yang mau ditanyakan? Oh iya Kak, aku kan tahun lalu tuh sempat ditanya, kira-kira kamu kalau misalnya disuruh menilai diri kamu dibandingkan rekan kerja kamu dari 1 sampai 10, kamu akan nilai diri kamu berapa dan kenapa? Nah, menurut Kak Mifa, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, approach baiknya seperti apa ya Kak? Kalau dari Kak Sheila waktu itu jawabnya berapa? Waktu itu aku jawabnya 8 sih, karena aku takut kalau misalnya kayak 10 nanti aku overconfidence atau gimana. Cuman aku maksudnya itu pertanyaan yang aku nggak expect kan, jadi aku kurang sih kemarin jawabnya. Ya, ini tricky ya. Dari Kak Zelita ada saran Kak? Mungkin saranku gini Kak, jadi Kakak selain nyebutin angkanya, terus apa sih yang udah Kakak perbuat untuk perusahaan Kakak gitu misalnya. Jadi maksudnya mungkin kalau membandingkan mungkin oh teman saya mungkin masih misalnya masih magang atau masih junior atau gimana kayak gitu. Tapi kalau Kakak nggak apa-apa, kalau mau ngasih nilai rekannya cuma 5 is okay, tapi harus dengan alasan yang diperkuat gitu. Yang penting alasannya tuh masuk akal kayak gitu. Jadi kakak jelasin, kakak kenapa nilai diri kakak 8 gitu kan. Kalau misalnya saya sudah membantu project ini yang dimana menghasilkan gini kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau dari aku. Ya, bisa dimengerti ya. Bisa dimengerti Kak. Oke. Kalau 10 ntar dikira ini ya. Iya sih, aku juga mikirnya gitu. Aku juga waktu ditanya apa IPK expect-nya kamu IPK S2 berapa gitu. Aku bilang 3, ya antara 3,5 sampai 3,7 sih. Karena aku nggak berani kalau 3,9 atau 3,8. Kurang lebih sama kayak aku sih penanya waktu itu. Oke. Ya, kalau kita jawab 10 juga nanti berarti kita kayak menutup kemungkinan kita buat berbuat lebih lagi gitu ya. 8 jawaban yang aman, 8 itu Iya jawaban sih yang aman. bagus. Kalau bisa dijelaskan gitu loh kata Kak Zita, seperti apa kontribusi yang sudah kita sebutkan. Langsung dilingkan saja gitu. Asal jangan ada kayak tendensi meremehkan yang lain itu jangan. Ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira pertanyaan yang mau ditanyakan? Dari aku udah sih Kak. Oke. Dari Kak Karina, ini tadi yang maaf Kak belum saya tanya ini gimana pendapat atau ada apa namanya pertanyaan atau diskusi? Paling aku mau nanya yang tadi sempat kami mention yang kalau nggak lolos kan kita harus ada planning konkret ya. Nah, tadi aku tuh sempat mention kalau aku karena posisinya kan sekarang aku emang lagi nggak kerja, jadi aku baru resign sekitar dari bulan September. Jadi tadi aku sempat sebut plan aku adalah ya aku bakal buat usaha buat daftar batch 2 LPDP. Terus yang kedua adalah aku sempat mention juga kalau misalnya aku bakal daftar perusahaan yang emang dia menurutku sih kayak punya fasilitas buat ngebiayain
karyawannya buat S2 gitu. Nah, itu tuh nggak Pak, maksudnya kayak itu jawaban yang oke, atau soalnya Kak Mifta tadi sempat mention jangan sampai kita mention buat daftar beasiswa lain gitu kan. Sedangkan kan kalau kayak gitu aku jatuhnya kayak, oh aku punya plan selain beasiswa dari LPDP nih, aku mau plannya beasiswa dari perusahaan yang akan aku daftar itu. Itu jawaban yang oke atau better nggak usah disebut ya? Kalau dari sisi konkret enggaknya itu jawaban Kak Karina tuh udah cukup konkret ya. Maksudnya sudah terbayang mau seperti apa. Cuman kalau dari pengalaman saya terus sama yang saya dengar dari teman-teman saya juga, sharing dari teman-teman saya juga itu memang tidak disarankan untuk menjawab, oh saya misalnya kayak punya cadangan beasiswa lain gitu. Maksudnya kayak mau daftar ke beasiswa lain. Atau mungkin ada pandangan berbeda nggak dari kakak-kakak di sini atau dari Kak Zelita? Ada info lain nggak Kak? Oke. Sebenarnya udah konkret, cuman tadi aku setuju sama Kak Mifta. Jadi kayak LPDP itu rasanya kayak sebagai ini dong. Kayak apa ya? Kayak dianggapnya menurut aku sih kayak nggak serius gitu sih gitu. Karena dianggapnya kayak oh aku udah ada cadangan nih gitu. Tapi kalau saran aku mending jawabnya gini ya. Contohnya, saya akan mencoba untuk refleksi diri dan mengevaluasi diri kira-kira apa sih yang perlu diimprove gitu dari diri saya, itu yang pertama. Dari yang kedua, kalau dari Kamsta kan bisa ikut kelas beasiswa LPDP kan banyak tuh yang gratis gitu. Betul juga bisa disebutkan gitu, dimana bisa melatih kemampuan saya ketika nanti saya menghadapi interview kayak gitu. Jadi gitu sih, jadi lebih ke refleksi diri aja kayak gitu. Kira-kira kita kalau nggak lolos kenapa sih gitu? Karena pasti kan ada nih yang nggak apa ya, nggak cocok di interviewnya atau dari kitanya mungkin jawabnya yang kurang pas atau gimana kayak gitu kalau dari aku. Ya, meskipun memang dalam kenyataannya ini out of the record ya. Kita juga nggak mungkin kan cuma nyari satu LPDP doang, maksudnya bergantung sama ini doang gitu Iya, kan. tapi Cuman ya itu jangan hmm, jangan disebutkan gitu. Jangan terlalu jangan jujur lah istilahnya, kita jangan tidak jangan terlalu disebutkan. jujur gitu, jangan jujur-jujur amat Benar, gitu. benar. Hmm. Karena ini yang saya dengar dan yang saya percayai ya, siapapun yang punya mimpi buat kuliah ke luar negeri itu pasti nanti itu akan berangkat juga. Meskipun nanti kita belum tahu itu bakal dari mana, dari LPDP atau kita kapan berangkatnya. Yang penting kita udah punya mimpi itu pasti insya Allah akan terwujud gitu. Ya cuman untuk ininya ya apa wawancaranya bisa ada strateginya itu. Mm-mm. Kadang memang yang agak sulit memang di bagian wawancara sih Kak. Kalau waktu aku itu waktu beasiswa unggulan sih, aku satu aja sih satu orang wawancaranya. Tapi memang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu masuk ke bidang aku. Tapi di sisi psikologi dia benar-benar kayak nekan banget gitu. Aku jadi sampai mau marah gitu, tapi ya gak bisa gitu. Mau nggak mau harus atur muka sendiri gitu. Jadi walaupun aku di dalam hati itu kayak gitu kan, kenapa pertanyaannya kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah. Ya, hari ini kita mungkin fokus ke ini ya pertanyaan yang non teknis yang biasanya ditanyakan oleh yang kemungkinan ditanyakan oleh psikolognya. Oke, apakah ada yang mau mengajukan diri? Siapa duluan yang sudah siap?